Pemirsa, massa dari Aliansi Partai Golkar menduduki kantor DPD 2 Golkar Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Massa memprotes dugaan kader Golkar yang mengalihkan aset Partai Golkar menjadi milik pribadi. Massa mendatangi kantor DPD 2 Partai Golkar di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka berkerumun menyuarakan protes dengan berorasi dan membawa poster. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap oknum kader Golkar yang diduga mengalihkan aset partai menjadi milik pribadi, yakni bangunan dan tanah yang kini menjadi kantor DPD. Tanah ini mulanya merupakan hibah dari Pemda setempat. Massa pun beraudiensi dengan sejumlah pengurus partai. Sudah dirubah atau belum, tapi sudah ada indikasi. Ada indikasi ke sana. Kami mendapat penjelasan dari BPN bahwa oknum tersebut ada membawa berkas untuk mengurus sertifikat kantor Partai Golkar ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, evakuasi ratusan penumpang kapal motor Simba 01 dari tengah laut di perairan Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Utara berlangsung dramatis. Kapal tersebut mengalami patah kemudi dan semalaman terombang-ambing di laut. Inilah suasana evakuasi para penumpang kapal motor Simba 01 yang mengalami kerusakan di tengah laut di perairan Sanana, Maluku Utara. KM Simba 01 mengangkut lebih dari 200 penumpang dari pelabuhan Sanana menuju Ternate. Mereka sempat terombang-ambing dalam kapal hingga akhirnya dievakuasi oleh tim penyelamat menggunakan KM Barcelona. Semangat, insya Allah selamat, ya Allah berikan kami keselamatan. Penyelamatan diprioritaskan bagi anak-anak, perempuan, dan manula yang berjumlah 180 orang. Sementara 113 penumpang lainnya beserta awak kapal akan dievakuasi kemudian karena terkendala cuaca buruk. Tim SAR gabungan memutuskan untuk melaksanakan proses evakuasi terhadap 180 yang telah berhasil diselamatkan menuju ke pelabuhan Sanana. Pada pukul 02, gabungan akan melanjutkan proses evakuasi terhadap jumlah penumpang yang masih berada di kapal KM Simba 1 sebanyak 100 penumpang dan 13 ABK. Total POB yang masih berada di KM Simba 1 sebanyak 113 orang. Saat ini penumpang yang tersisa masih berada di kapal menunggu cuaca kembali normal. Dari Sanana, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Diduga remblong, sebuah truk tangki pengangkut air minum menabrak 3 mobil dan 3 sepeda motor di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa, 4 orang tewas. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di turunan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk tangki pengangkut air minum melintas kencang dari arah berlawanan kemudian oleng dan menabrak 3 mobil serta 3 sepeda motor. Akibatnya 4 pengendara motor tewas di lokasi. Diduga kecelakaan terjadi karena rem truk mengalami blong. Dugaan awal sementara ini keterangan dari tersangka pengemudi bahwa mereka atau dia itu hilang kendali dari tikungan sebelum Sigar Bencah. Jadi tikungan Sigar Bencah hilang kendali, terus kemudian tidak bisa mengerem atau menguasai kendaraan tersebut sehingga pertama awal itu menyenggol Agia, lari ke kiri dan kemudian motor juga kanan sama juga. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di turunan Sigar Bencah sempat macet. Polisi mengatur lalu lintas dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 debt collector yang hendak menarik paksa sebuah mobil milik sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat berselisih hingga korban mengalami luka ringan.
Robert I, perekam video sekaligus pemilik mobil, bersikeras mempertahankan mobilnya yang akan diambil paksa debt collector di Jalan Antang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga debt collector ditugaskan untuk menarik mobil korban yang menunggak cicilan selama 8 bulan. Pertengkaran terjadi dan viral di media sosial. Aparat Polsek Manggala langsung menangkap ketiga debt collector serta menyita mobil milik korban sebagai barang bukti. Korban sudah berkali-kali datang ke kantor salah satu pembiayaan itu untuk dikasih keringanan karena situasi pandemi. Hanya karena kemarin timbul suatu gesekan sehingga kelingking korban ada sedikit mengalami luka. Polisi masih mendalami permasalahan antara korban dengan pihak penyedia jasa pembiayaan. Sementara dugaan penganiayaan yang dilakukan ketiga debt collector telah diproses secara hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap anak pembunuh ibu kandung di Cilacap, Jawa Tengah saat akan melarikan diri. Pelaku membunuh ibunya sendiri menggunakan parang dengan sadis. Video amatir warga merekam penangkapan pembunuh ibu kandung saat akan melarikan diri. Polisi, TNI bersama warga menjergap pelaku tidak jauh dari rumah korban. Pelaku Randy Sapurta membacok ibunya menggunakan parang di sejumlah bagian. Kejadian bermula saat korban sedang memasak di dapur. Pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bubur ini tiba-tiba mengamuk dan membacok tubuh korban. Korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari keluar meminta pertolongan. Namun pelaku semakin membabi buta, kemudian melukai leher dan kepala korban, hingga korban tewas di depan rumah. Saat ini pelaku sedang diperiksa di Polres Cilacap. Polisi masih mendalami motif pembunuhan keji yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait anak yang membunuh ibu kandung, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Cilacap, AKP Rivald Konstantin Baba. Selamat sore, Pak Rivald. Selamat sore. Baik, Pak Rivald, sebenarnya apa permasalahan antara anak dan ibu kandung ini sampai akhirnya tega melukai ibunya, Pak? Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan bahwa motif kejadian ini diawali kemarin hari Rabu sekiranya pukul 10 nih tanggal 8 September. Memang informasi ini bermula ketika tetangga korban melihat anak kandung ini sedang mendekap ibu kandungnya. Jadi ketika didekat sudah membawa golok. Karena takut saksi yang kemudian mencoba menolong malah harus mengamankan diri, memanggil pertolongan. Nah dari sini ketika masuk kembali ke dalam lokasi tempat kejadian perkara, korban sudah jatuh dan bersimbah darah. Nah di sini tidak berserang lama karena di dekat tempat kejadian perkara ada petugas Babinsa dan Babin Kamtipmas dari Polsek Cilacap Utara mengamankan pelaku beserta barang bukti. Hasil penyidikan kami tetapkan satu pelaku dan miris memang ini adalah anak kandung dari korban. Dan penyebabnya, motivasinya pelaku melakukan tindakan pembunuhan ini adalah karena sakit hati. 10 tahun di TKP atau di kos-kosannya, pelaku merasa tidak dihiraukan, dicueki, bahkan dikucilkan. Bahkan pelaku juga berprofesi sama-sama menjual bubur, sama dengan ibu kandung, itu sebagai korban. Namun tidak pernah diakui, bahkan sering keluar kata-kata kasar. Nah ini menjadi pemicu sehingga pelaku melakukan tindakan pembunuhan ini. Oke, tidak pernah diakui ini dalam konteks apa, Pak Rivald? Tidak pernah diakui dalam hal ini, tidak pernah mendukung ekonomi dari korban. Karena di TKP atau di kos-kosannya ini hidup berempat. Baik. Jadi korban bersama dengan anak-anak dan salah satu anak ini anak pertama yang menjadi pelaku dari tindak pembunuhan ini. Oke, apakah sudah meminta keterangan kepada anggota keluarga lainnya, Pak Rivald, untuk proses penyelidikan ke depannya?
kami sampaikan ini sudah proses penyidikan perkara, sudah ada penetapan tersangka, dan memang pemeriksaan saksi sudah kami periksa 5 orang. 2 diantaranya merupakan saudara kandung dari pelaku. Dan kesehariannya memang pelaku profilingnya pendiam dan tidak banyak bicara. Sehingga dari keterangan saksi lain jarang terlibat keributan ataupun cekcok dengan korban. Ini makanya kita lagi perdalam terkait dengan apa-apa yang menjadi motivasi dari pelaku sehingga bisa miris melakukan tindakan keji ini. Oke, jadi dalam keseharian juga tidak pernah atau jarang bertengkar seperti itu. Lantas apa pasal yang dijatuhkan kepada pelaku, Pak Rifald? Saat ini dalam proses penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Cilacap menerapkan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. 15 tahun penjara. Terima kasih Pak Rifald atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi mengungkap jaringan narkoba internasional industri rumahan di Karawaci, Tangerang. Polisi mengamankan 2 pelaku warga negara Iran beserta barang bukti sabu. Dari hasil pengembangan jaringan narkoba internasional, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jakarta Barat mengamankan rumah mewah yang diduga menjadi industri pembuatan sabu di Karawaci, Tangerang. Polisi mengamankan 2 pengedar narkoba warga negara Iran di apartemen Cikini, Jakarta dengan barang bukti 5 paket besar sabu. Polisi juga menyita zat kimia, kompor gas, dan wadah sabu cair. Ini ada modus baru mereka mengelabui para petugas ini. Yang dikirim ke sini adalah bahannya yang sudah setengah jadi, ya, dalam bentuk gel, ya, dalam bentuk gel untuk mengelabui. Biasanya dia buat di manifestnya adalah untuk makanan, ya, untuk makanan. Padahal itu sudah mendekati sempurna. Nanti dibawa ke Indonesia sini oleh para pelakunya ini, tersangka ini, kemudian dimasak lagi ulang. Hasilnya adalah narkotika jenis sabu-sabu kelas 1. 2 warga negara Iran ini terancam hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dari Jakarta, Daneswara, Ilham Zarkasih, Nanda Gautam, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih melanda Katingan, Kalimantan Tengah. Belasan ribu warga terdampak dan membutuhkan bantuan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.